Rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika penciptaan Adam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 32 dan 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku, sahabat kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah selalu memudahkan urusan kita setiap harinya dan Allah selalu memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Al-Quran sering kita baca, maka bisa menjadi obat bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang dan tenteram. Video kali ini saya akan menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 32 dan 33 sekaligus hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang artinya mereka menjawab, yaitu malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Disambung dengan ayat 33. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa ucapan tasbih malaikat Allah subhanaka Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa ucapan tasbih para malaikat, yaitu pada kalimat subhanaka pada surat Al-Baqarah ayat 32 merupakan bentuk penyucian Allah dari penintangan, karena malaikat menyangka kenapa manusia dijadikan sebagai khalifah, sedangkan kalimat anta merupakan penguat yang maknanya zat yang tiada satupun keluar dari pengetahuan dan kebijaksanaannya kecuali dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan surah Al-Baqarah ayat 32 adalah pengakuan malaikat atas kesucian Allah yang hanya memberikan daya jangkau pengetahuan seseorang atas ilmunya sesuai yang dikehendaki olehnya. Kemudian pengakuan malaikat atas keterbatasan pengetahuan terhadap sesuatu yang hanya mengetahui apa yang diajarkan oleh Allah. Dari surah Al-Baqarah ayat 32 dan 33 ini ada beberapa hikmah yang dapat kita teladani, yaitu pengetahuan Allah tidak dapat dijangkau oleh makhluknya atau siapapun. Manusia belum menciptakan atau Nabi Adam belum menjadikan khalifah di muka bumi, para malaikat sudah mengakui pengetahuan Allah bahwa pengetahuan malaikat seluruhnya pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita manusia, mulai Nabi Adam Allah mengajari dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Artinya manusia mampu mengenali sesuatu benda, kemudian manusia bisa mengembangkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu perbedaan para malaikat dengan manusia. Manusia bisa mengembangkan sesuatu apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para malaikat terus memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa batas waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan untuk memudahkan menjalani hidup di dunia. Bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa seluruh pengetahuan yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengajari kita mulai dari janin, bayi, dalam masih kandungan sampai terlahir ke dunia. Allah memberikan kita bekal, yaitu akal dan hati. Ayat 32 dan 33 ini menegaskan agar manusia, makhluk Allah, tidak menyombongkan diri dengan segala apa yang diketahuinya. Orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah yang diberinya atau termasuk pengetahuan yang diajarkan Allah kepada kita, maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mensyukuri pengetahuan atau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak mensyukuri pengetahuan atau tidak dimanfaatkan kepada jalan yang benar, maka Allah akan memberikan balasannya yang setimpal, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mensyukuri pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang diberikan oleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yang artinya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.